Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kolbi S dengan NIM L02120 1070 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah Biologi Moluska kawasan Wallacea yang dibina oleh Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin bin Andi Omar MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sampel yang saya ambil, yaitu dari filum moluska kelas Bivalvia atau Pelesipoda, di mana saya mengambil jenis kerang kepah atau biasa disebut Polymesoda erosa. Jadi untuk gambarannya itu seperti ini, bisa kalian perhatikan bentuknya. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang klasifikasi dari spesies ini, di mana dia berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Pelesipoda atau Bivalvia, kelas dari Autopransia, kemudian infrakelas dari Heteroconsia, lalu subinterkelas itu dari Euheterodonta, kemudian superordernya dari Imparidentia, terus ordernya dari Venerida dengan superfamili Sirenoidea dan famili Sirenidae, genus Polymesoda, dan nama spesiesnya Polymesoda erosa. Jadi kerang Polymesoda erosa ini memiliki biasa disebut dalam nama Indonesia itu kerang kepah, atau ada beberapa wilayah yang menyebutnya kerang totok, misalnya di Cilacap. Terus kalau di daerah Makassar sendiri dia memiliki nama lokal Tudebakala. Nah, kerang ini hidup di substrat danau berpasir atau wilayah mangrove yang berlumpur. Selain itu banyak ditemukan di daerah-daerah dengan iklim tropis hingga bertahan pada fluktuasi salinitas yang besar dan suhu mulai dari 0 sampai 40 derajat Celcius dan pH rendah sekitar 5,35 sampai 6,4. Untuk daerah persebarannya sendiri tuh dia tersebar di wilayah Indo-Pasifik Barat, mulai seperti dari India, Filipina, Malaysia hingga ke Hong Kong. Dan di Indonesia sendiri terdapat pada wilayah mangrove di Papua dan Sulawesi, juga terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Barat serta di daerah Kalimantan. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dari kerang kepah ini. Ya, di sini kita akan bahas tentang morfologinya, di mana kalau kita lihat secara sekilas bentuk cangkangnya itu seperti cawan atau piring. Kita dari dalam itu dia seperti cawan atau piring. Kemudian dia terdiri dari dua kutub yang bila simetris, yang pada bagian pinggirnya itu dia pipih, pinggirnya itu dia pipih. Kemudian pada bagian tengahnya itu dia cembung ini. Terus bentuk cangkangnya itu ekuival, di mana dia berbentuk segitiga yang hampir membulat. Dia tebal, terus fleksur yang jelas nih, mulai dari umbonya sampai di ujung temperiornya. Kemudian dua kutub tersebut ini dihubungkan oleh hingga ligamen yang bisa kalian lihat di sini. Ini. Jadi seperti kalian lihat ini hingga ligamennya yang ada cembung. Kemudian ini yang membuka tutup itu ada otot aduktor yang di dalam sini, yaitu yang membantu terbuka buka tutupnya ini saat dia masih hidup. Kemudian pada lapisan luarnya atau periostrakum itu dia berwarna hijau kehitaman sini. Terus pada bagian dalamnya itu dia berwarna putih porselin. Nah, fungsinya cangkangnya ini untuk melindungi dari serangan predator atau serangan dari faktor lingkungan. Kemudian dia juga mengatur aliran air seret yang jalan melalui insang. Terus dia juga mengatur pertukaran udaranya serta pengumpulan makanannya menggunakan sistem filter feeder.
Untuk sedikit tambahan, ini cangkangnya kan bentuknya simetri bilateral, yaitu dia sama antara sisi ini sama sisi ini. Terus garis pertumbuhannya itu terlihat jelas di sini. Ini terlihat jelas garisnya. Terus di sini karena kebetulan dia terbuka, kita bisa melihat kakinya. Yang itu, ini yang keluar itu kakinya. Nih yang dari samping. Bagian ini tuh kakinya. Ini. Kakinya yang digunakan untuk berjalan dengan cara mendorong pasir. Untuk anatominya sendiri nanti akan hanya kakinya yang bisa kita lihat. Untuk bagian lainnya seperti jantung, gonadnya dan lain-lain itu saya sajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Nah, dari gambar yang saya sajikan itu kalian sudah bisa melihat yang mana mulutnya, yang mana kakinya, yang mana perutnya, yang mana kelenjar digestifnya, terus yang mana bagian cangkang, hatinya, terus insangnya, kemudian organ reproduksinya, anusnya, gonadnya, dan sebagainya. Jadi kerang kapa ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian dari para nelayan atau masyarakat pesisir. Selain itu dia juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sangat cukup banyak orang yang menyukai kerang jenis ini. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.